Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali pada video pembelajaran terjemahan Al-Quran metode Al-Huda. Kali ini kita memasuki video yang ke-40. Yang kita bahas pada video kali ini terkait dengan kesimpulan tanda-tanda i'rab atau perubahan untuk isim. Yang pertama yang kita bahas tentang isim mufrad. Isim mufrad adalah kata benda bentuk tunggal. Isim mufrad ketika statusnya marfu, maka tanda rofaknya dhammah. Contohnya al-muslimu. Tetapi apabila statusnya mansub, maka tanda nasabnya fathah. Contohnya innal muslima. Lalu kalau statusnya majrur, tanda jarnya adalah kasroh. Contohnya lil muslimi. Yang kedua, ismul musanna atau kata benda ganda atau dua. Apabila statusnya marfu, maka tanda rofaknya alif. Contohnya al-muslimani. Tetapi kalau statusnya mansub, maka tanda nasabnya ya. Contohnya innal muslimaini. Tetapi kalau statusnya majrur, maka tanda jarnya adalah ya. Contohnya lil muslimaini. Kemudian yang ketiga, jamak mudzakkar salim atau jam'ul mudzakkaris salimi, jamak untuk laki-laki yang beraturan. Apabila statusnya marfu, maka tanda rofaknya waw. Contohnya al-muslimuna. Tetapi apabila statusnya mansub, maka tanda nasabnya ya. Contohnya innal muslimina. Dan kalau statusnya majrur, maka tanda jarnya ya. Contohnya lil muslimina. Yang keempat, jamak muannats salim atau jam'ul muannatsis salimi, jamak untuk perempuan yang beraturan. Apabila statusnya marfu, maka tanda rofaknya dhammah. Contohnya al-muslimatu. Tetapi kalau statusnya mansub, tanda nasabnya kasroh. Contohnya innal muslimati. Dan kalau statusnya majrur, tanda jarnya kasroh. Contohnya lil muslimati. Kemudian yang kelima, jamak taksir atau jam'ut taksir adalah jamak yang tidak beraturan karena tidak ada ciri jamaknya. Apabila statusnya marfu, maka tanda rofaknya dhammah. Contohnya al-auladu. Tetapi kalau statusnya mansub, maka tanda nasabnya fathah. Contohnya innal aulada. Dan kalau statusnya majrur, maka tanda jarnya adalah kasroh. Contohnya lil auladi. Kemudian yang keenam, al asmaul khamsah atau isim-isim yang 5. Apabila statusnya marfu, maka tanda rofaknya waw. Contohnya abuka. Kata abu
yang artinya bapak, ini yang termasuk asmaul khamsah. Tetapi kalau statusnya mansub, maka tanda nasabnya alif. Contohnya inna abaka. Kata aba yang termasuk asmaul khamsah, tanda nasabnya alif. Dan kalau statusnya majrur, maka tanda jarnya adalah ya. Contohnya li abika. Kata abi termasuk salah satu dari asmaul khamsah, maka tanda jarnya adalah ya. Dan yang ketujuh yang kita bahas adalah ismun ghairu munsharifin atau isim ghairu munsharif, yaitu isim yang tidak bertanwin. Apabila statusnya marfu, maka tanda rofaknya dhammah. Contohnya Ibrahimu. Tetapi kalau statusnya mansub, maka tanda nasabnya fathah. Contohnya inna Ibrahima. Dan kalau statusnya majrur, maka tanda jarnya fathah. Contohnya li Ibrahima. Sekarang kita masuk latihan menyebutkan kedudukan, status, tanda, dan alasan pada latihan di bawah ini. Yang pertama, walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinatin. Kata yang pertama wa artinya dan. Lalu kata yang kedua dan ketiga tulisannya bersambung, yaitu laqad. Yang pertama la artinya sungguh, yang kedua qad artinya juga sungguh. Kemudian kata yang keempat anzalna artinya kami turunkan. Pada kata anzalna mengandung arti kami dicirikan dengan na di akhir kata. Kemudian kata yang kelima dan keenam, dua kata bersambung tulisannya, yaitu ilaika. Yang pertama ila artinya kepada, yang kedua ka artinya mu. Kemudian kata yang ketujuh ayatin artinya ayat-ayat, dan kata yang kedelapan bayyinatin artinya yang jelas. Pada latihan yang pertama ini yang kita bahas, kata yang pertama ayatin yang artinya ayat-ayat, kedudukannya sebagai maf'ulun bih, terkait dengan fiil yang mendahuluinya, yaitu anzalna, dan sudah tercakup juga fa'ilnya, yaitu nahnu atau kami, dicirikan dengan na di akhir kata. Fa'il seperti nahnu dicirikan dengan na di akhir kata, termasuk fa'il yang domir atau tersembunyi karena sudah menyatu dengan fiilnya. Maka karena kata anzalna sudah menyatu fiil dan fa'il, kata ayatin kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Karena kedudukannya sebagai maf'ulun bih, maka statusnya mansub meskipun tanda nasabnya kasroh. Alasannya karena jamak muannats salim atau jamak untuk perempuan yang beraturan, dicirikan dengan alif dan ta di akhir kata. Yang kedua, bayyinatin kedudukannya sebagai na'at, karena selain mengikuti kata sebelumnya ayatin, juga kata bayyinatin menerangkan kata ayatin. Maka karena kedudukannya sebagai na'at, statusnya pun mengikuti kata yang diikutinya, yaitu mansub. Karena statusnya mansub, maka tanda nasabnya kasroh. Alasannya jamak muannats salim. Ciri jamak muannats salimnya adalah alif dan kasroh. Jadi tidak selalu isim yang statusnya mansub tanda nasabnya fathah, bisa juga kasroh seperti ayatin dan bayyinatin. Yang kedua,
Walil kafirina adzabun alimun. Kata yang pertama wa artinya dan, yang kedua dan ketiga tulisannya bersambung yaitu lil kafirina. Yang pertama li artinya bagi, yang kedua al kafirina artinya orang-orang yang kafir. Kemudian kata yang keempat adzabun artinya siksa, dan kata yang kelima alimun artinya yang pedih. Pada latihan kedua ini yang kita bahas adalah kata adzabun. Kata adzabun kedudukannya sebagai mubtada muakhar, artinya mubtada yang diakhirkan karena khobarnya muqaddam atau didahulukan, yaitu lil kafirina. Khobar muqaddam seperti lil kafirina disebut khobar syibhul jumlah karena terdiri dari huruf jar yaitu li dan isim majrur yaitu al kafirina. Maka karena khobarnya muqaddam, kata adzabun kedudukannya sebagai mubtada muakhar. Karena kedudukannya sebagai mubtada muakhar, maka statusnya marfu, tanda rafa'nya dhammah, alasannya karena isim mufrad atau tunggal. Yang kedua yang kita bahas adalah alimun, yang artinya yang pedih. Kata alimun kedudukannya sebagai na'at karena selain mengikuti kata adzabun juga menerangkannya. Karena kedudukannya sebagai na'at, maka statusnya mengikuti kata yang diikutinya yaitu marfu, dan tanda rafa'nya dhammah, alasannya karena isim mufrad atau tunggal. Kemudian yang ketiga, wallahu dzul fadlil azimi. Kata yang pertama wa artinya dan, lalu kedua Allahu artinya Allah, yang ketiga dzu artinya mempunyai, lalu kata yang keempat al-fadli artinya karunia, dan yang kelima al-azimi artinya yang besar. Yang kita bahas pada latihan ketiga ini, pertama Allahu, kedudukannya sebagai mubtada karena ia isim yang berada di awal kalimat. Maka karena kedudukannya sebagai mubtada, statusnya marfu, tanda rafa'nya dhammah, alasannya karena isim mufrad atau tunggal. Yang kedua dzu artinya mempunyai, kedudukannya sebagai khobar karena menerangkan mubtada yang ada di depannya yaitu Allah. Karena kedudukannya sebagai khobar, maka statusnya marfu, tetapi tanda rafa'nya waw. Alasannya karena termasuk asmaul khamsah atau termasuk dari isim-isim yang 5. Yang ketiga al-fadli yang artinya karunia, kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Kedudukannya mudhof ilaih karena kata di depannya yaitu dzu berkedudukan sebagai mudhof, selain tadi kedudukan pertamanya sebagai khobar. Maka karena dzu kedudukannya selain khobar juga mudhof, maka kata al-fadli menjadi mudhof ilaih. Karena kedudukannya sebagai mudhof ilaih, maka statusnya majrur, tanda jarnya kasroh, alasannya karena isim mufrad. Dan yang keempat, kata al-azimi yang artinya yang besar, berkedudukan sebagai na'at karena selain mengikuti al-fadli, kata yang sebelumnya juga menerangkan kata yang diikutinya. Maka karena kedudukannya sebagai na'at, statusnya pun mengikuti kata yang diikutinya, yaitu majrur. Tanda jarnya adalah kasroh, alasannya karena termasuk isim mufrad atau tunggal. Kemudian kita masuk latihan yang keempat. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Kata yang pertama wa artinya dan, yang kedua idh artinya ketika, yang ketiga yarfa'u artinya dia meninggikan. Pada kata yarfa'u mengandung arti dia,
dicirikan dengan huruf ya di awal kata. Kemudian kata yang keempat, Ibrahimu, artinya Ibrahim. Lalu kata yang kelima, al-qawaida, artinya dasar-dasar. Kemudian kata yang keenam, min, artinya dari. Lalu kata yang ketujuh, al-baiti, artinya rumah. Yang kedelapan, wa, artinya dan yang kesembilan, Ismailu, artinya Ismail. Pada latihan yang keempat ini yang kita bahas, kata yang pertama, Ibrahimu. Kata Ibrahimu kedudukannya sebagai fa'il, terkait dengan fi'il yang mendahuluinya, yaitu yarfa'u. Fi'il yang mendahuluinya, yarfa'u ini, termasuk fi'il mudhari', dicirikan dengan ciri pelaku ya di awal kata. Dan fi'il mudhari' seperti yarfa'u, termasuk fi'il mudhari' yang maklum, karena tidak ada ciri majhul atau pasifnya. Maka karena fi'il mudhari' yarfa'u termasuk maklum, maka kata Ibrahimu berkedudukan sebagai fa'il atau subjeknya. Karena kedudukannya sebagai fa'il, maka statusnya marfu', tandanya dhammah, alasannya karena isim ghairu munsharif atau isim yang tidak bertanwin. Kemudian yang kedua, al-qawaida. Kata al-qawaida kedudukannya sebagai maf'ulun bih atau objek terkait dengan fi'il yang mendahuluinya, yaitu yarfa'u, dan juga ada fa'ilnya, yaitu Ibrahimu. Maka ketika kata al-qawaida kedudukannya sebagai maf'ulun bih, maka statusnya mansub, tanda nasabnya adalah fathah, alasannya karena jamak taksir atau jamak yang tidak ada cirinya, maka jamaknya jamak yang tidak beraturan. Lalu yang ketiga yang kita bahas adalah Ismailu. Kata Ismailu berkedudukan sebagai atof, ditandai dengan huruf wa sebelumnya, yang mana huruf wa ini adalah huruf atof atau huruf sambung. Maka karena kedudukan kata Ismailu sebagai atof mengikuti kata di depannya, yaitu Ibrahimu, maka karena yang diikuti oleh Ismailu adalah Ibrahimu, statusnya marfu seperti yang diikutinya, dan tanda rofaknya adalah dhammah. Alasannya karena kata Ismailu termasuk isim ghairu munsharif atau isim yang tidak bertanwin. Lalu kita masuk latihan yang kelima, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Kata yang pertama wa artinya dan, lalu kata yang kedua man artinya tidak. Biasanya kata man artinya siapa, tetapi karena pada kata-kata berikutnya ada kata illa yang artinya kecuali, maka man artinya tidak. Lalu kata yang ketiga, yarghabu artinya dia membenci. Pada kata yarghabu mengandung arti dia, dicirikan dengan huruf ya di awal kata. Lalu kata yang keempat, an artinya kepada. Kemudian kata yang kelima, millati artinya agama. Kemudian kata yang keenam, Ibrahima artinya Ibrahim. Lalu yang ketujuh, illa artinya kecuali. Kata illa kecuali inilah yang membuat kata man asalnya berarti siapa menjadi tidak. Lalu kata yang kedelapan, man artinya orang yang. Kemudian kata yang kesembilan yaitu safiha, artinya dia membodohi. Kata safiha mengandung arti dia, dicirikan dengan harokat fathah di akhir kata, yaitu di huruf haknya. Dan kata yang ke-10 dan ke-11, dua kata bersambung. Yang pertama nafsa artinya diri, yang kedua hu artinya nya. Yang kita bahas pada latihan yang kelima ini, yang pertama Ibrahima, kedudukannya sebagai mudhof ilaih, terkait dengan isim di depannya yang menjadi mudhof, yaitu millati.
Kata millati menjadi mudhaf karena dia sebagai isim tidak ada ciri isimnya, baik tidak berawalan alif lam maupun tidak berakhiran tanwin. Maka ketika kata millati menjadi mudhaf, otomatis kata Ibrahima berkedudukan sebagai mudhaf ilaih. Karena kedudukannya sebagai mudhaf ilaih, maka statusnya majrur, tetapi tanda jarnya fathah. Alasannya karena termasuk isim ghairu munsharif atau isim yang tidak bertanwin. Jadi tidak selalu isim yang berstatus majrur tandanya kasroh, tetapi ada juga yang fathah, itu karena isimnya ghairu munsharif atau tidak bertanwin. Lalu kata yang kedua adalah nafsa, yang artinya diri, kedudukannya sebagai maf'ulun bih atau objek terkait dengan fiil dan fa'il yang mendahuluinya, yaitu safiha. Kata safiha termasuk fiil dan fa'ilnya atau subjeknya adalah huwa atau dia laki-laki, dicirikan dengan harokat fathah di akhir kata, yaitu di huruf H. Maka ketika kata safiha sudah mengandung fiil dan fa'il, maka kata nafsa kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Karena kedudukannya sebagai maf'ulun bih, maka statusnya mansub, tanda nasabnya fathah, alasannya karena isim mufrad atau tunggal. Itulah pelajaran kita yang ke-40 terkait dengan kesimpulan tanda-tanda i'rab atau perubahan untuk isim. Semoga bermanfaat. Ikuti video-video kami berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.